Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Banyak para pecatur yang ingin mengetahui sampai di mana kepandaian mereka dalam bermain catur. Apakah masih tingkat bawah, menengah, atau sudah setaraf dengan master? Bisa saja mereka mengukur kemampuan mereka dengan bermain melawan seorang master, tapi seringkali tidak dapat memberi petunjuk yang memuaskan. Nah, untuk itu pada video kali ini saya akan memperkenalkan suatu cara yang modern untuk menguji kekuatan Anda dalam bermain catur. Bagaimana caranya? Ya, Anda menerka langkah-langkah yang dimainkan oleh seorang grandmaster atau master yang terkenal. Dan Anda akan mendapat angka untuk setiap langkah yang tepat ataupun langkah pengganti yang cukup baik. Angka-angka yang terkumpul kemudian dijumlahkan dan Anda akan mengetahui sudah di tingkat mana Anda berada. Sebelum kita mulai, silakan Anda dengar dulu petunjuk ini. Yang pertama, siapkan papan catur di depan Anda dan susun buahnya seolah Anda mau main catur, dan siapkan pena serta kertas tulis untuk mencatat langkah pilihan Anda dan angka yang Anda dapatkan. Kalau Anda punya jam catur, maka siapkan jam catur yang waktunya sudah di setel sesuai yang Anda inginkan. Misalnya 60 menit atau 90 menit sesuai dengan waktu turnamen catur klasik. Untuk Anda yang tidak sempat buka papan catur, pakai saja papan catur yang ada dalam video ini. Anggap Anda lagi main catur online di HP atau di komputer. Tapi pena dan kertas wajib Anda sediakan. Yang kedua, jalankan langkah-langkah pembukaan yang ada dalam video di atas papan catur yang sudah Anda sediakan sampai selesai langkah-langkah textbooknya. Nanti akan saya beri kode kapan Anda mulai menerka langkahnya. Yang ketiga, setelah saya beri kode, maka Anda mulailah menerka langkah apa yang sebaiknya dimainkan. Pertimbangkan dengan seksama setiap langkah yang akan Anda mainkan. Seolah-olah Anda sedang menghadapi lawan yang sesungguhnya. Selidikilah kemungkinan-kemungkinan dan penerusan yang termasuk dalam rencana Anda. Demikian juga jawaban yang sekiranya akan diambil oleh pihak lawan. Pertimbangan-pertimbangan mengapa suatu langkah yang kelihatannya baik tak boleh dimainkan akan dapat menambah jumlah angka Anda. Yang keempat, gunakan waktu berpikir secukupnya. Namun dengan catatan agar waktu yang lazimnya dipergunakan dalam permainan catur sesungguhnya tidak dilampaui. Yang kelima, setelah mempertimbangkan benar-benar, jalankanlah langkah yang Anda pilih itu di atas papan catur dan catatlah di atas kertas yang telah disediakan. Kemudian cocokkan dengan langkah yang saya berikan di video. Perhatikan semua keterangan pada langkah itu. Apabila langkah Anda benar atau dianggap cukup baik, catatlah angka yang Anda peroleh di samping langkah Anda atau di tempat langkah lawan yang tidak perlu Anda catat. Jika apabila ada angka tambahan, maka itu juga dicatat. Sebaliknya, apabila langkah Anda salah, berilah tanda minus atau kurang di depan angka yang diberikan. Apabila langkah yang Anda mainkan di atas papan catur tidak sesuai dengan langkah dalam permainan, maka Anda tukar kembali langkah itu dengan langkah yang asli dalam permainan sehingga permainan bisa berlanjut. Yang keenam, apabila Anda menggunakan jam catur, hentikan jam catur Anda dengan segera setelah Anda membuat langkah Anda. Dan jalankanlah kembali setelah Anda membuat langkah lawan. Dengan demikian Anda akan mengetahui berapa jumlah waktu yang telah Anda gunakan dalam permainan ini. Yang ketujuh, setelah seluruh partai selesai, jumlahkanlah semua angka yang Anda dapat dengan dipotong pengurangan apabila ada. Dan cocokkanlah dengan penilaian yang saya berikan di akhir video atau di deskripsi video ini. Yang kedelapan, setelah Anda memainkan 4 partai, maka hasil rata-rata dari penilaian itu dapat diambil sebagai ukuran kekuatan Anda. Saya akan buat video uji coba ini secara berseri, video 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Yang kesembilan, terakhir saya sarankan setelah saya berikan kode menebak langkah, maka sebaiknya Anda pause dulu videonya sampai Anda menemukan langkah Anda. Setelah Anda menulis langkah Anda, baru lanjutkan video ini. Sebab di video saya hanya memberikan waktu 30 detik. Dan ini kadang tidak cukup untuk waktu pikir Anda. Saya harap Anda paham dulu dengan petunjuk yang saya berikan tadi. Dan baru Anda mengikuti permainan ini. Sekarang mari kita mulai permainannya. Anda bermain sebagai pemegang buah putih. Di samping Grandmaster terkenal Miguel Neufdorf dari Argentina. Dan lawan Anda adalah Paul Keres, Grandmaster Uni Soviet yang sangat terkenal. Partai ini dimainkan tahun 1963 di Los Angeles. Sekarang kita mulai langkah-langkahnya. D4, E6, C4, gajah B4, skak. Ini adalah pertahanan India Franco. Putih kuda C3. Hitam bidak F5, putih bidak E3, hitam kuda F6, putih gajah D3, hitam rokade, putih kuda G E2, hitam bidak D6, putih rokade, hitam bidak C5. Nah, sahabat catur, mulai dari sekarang silakan Anda bermain sebagai pemain putih di samping Neufdorf. Dan sekarang silakan Anda pikirkan langkah Anda. Saya beri waktu 30 detik mulai dari sekarang. Dan kalau dapat, sebaiknya video Anda pause dulu sampai Anda menemukan langkah Anda. Ya, kita lanjutkan langkah partai. Di sini putih bidak B3. 3 angka untuk Anda yang menjalankan bidak B3. Gajah C1 paling baik letaknya di diagonal B2. Satu angka untuk Anda yang melangkahkan gajah ke D2. Di sini gajah mempunyai hanya sedikit harapan. Satu angka untuk bidak A3 mengancam gajah. Sehingga di sini hitam tentu akan mempunyai dua pilihan. Pertama, gajah pukul kuda, kuda pukul gajah, dan putih memiliki sepasang gajah yang sangat kuat. Atau di sini gajah A5
kuda A4 dengan ancaman bidak maju B4 yang sangat kuat. Bila di sini hitam, bidak pukul bidak, tentu bidak B4 dan ruang gerak putih lebih leluasa. Satu angka untuk menteri C2. E4. Kurangi 2 angka untuk Anda memainkan langkah ini. Ini jelas terlampau pagi. Sebab di sini hitam tentu akan memainkan bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, gajah pukul kuda, bidak pukul gajah, bidak pukul bidak, dan hitam unggul 1 bidak. Sekarang kita lanjutkan permainan. Setelah putih, bidak B3, hitam, kuda C6. Sekarang silakan Anda main sebagai buah putih dan tentukan langkah Anda. Saya beri waktu 30 detik. Kalau perlu, pause dulu video Anda sampai langkah Anda temukan. Di sini putih, gajah B2, 1 angka, langkah yang logis setelah langkah putih yang lalu. Kita undur 1 langkah. Di sini kurangi 2 angka apabila Anda tidak melihat rencana hitam untuk menang 1 bidak, yaitu dengan gajah pukul kuda, bila kuda pukul kuda, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, dan kuda pukul bidak. Bila Anda tidak melihat ini, berarti kurang 2 poin Anda. Tidak diberi angka untuk bidak maju D5. Sebab di sini gajah pukul kuda, kuda pukul gajah, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, kuda E5, yang menyebabkan pusat papan tertutup. Lebih baik putih tetap mempertahankan ketegangan di pusat papan untuk menghidupkan kedua gajahnya. Sekarang kita lanjutkan langkah hitam. Bidak E5. Silakan Anda mainkan langkah putih dari sekarang. Waktu 30 detik atau pause video Anda. Ya, kita lanjutkan. Di sini putih, bidak pukul bidak E5, 2 angka. Hitam terpaksa memukul dengan bidak. Sebab di sini bila kuda pukul E5, tentu putih gajah C2 dan bidak hitam D6 sangat lemah.
Satu angka untuk bidak, pukul bidak C, yang dapat dijawab oleh hitam dengan gajah pukul bidak, gajah C2, gajah E6, dan hitam masih mempunyai peluang bertahan yang sangat baik. Tidak diberi angka untuk bidak maju D5. Hitam gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, kuda E7, dan posisi pusat papan sudah buntu. Ini tidak lagi menyulitkan hitam. Satu angka untuk gajah C2. Hitam bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah. Hitam menguasai beberapa petak pusat yang membuat posisi tetap berimbang. Kita undur kembali. Hitam bidak pukul bidak. Sekarang silakan Anda mainkan langkah putih. Waktu 30 detik mulai dari sekarang. Kita lanjutkan langkah putih. Kuda D5. 4 angka. Langkah yang sangat kuat. Dan gajah hitam sudah mati di B4. Di sini seandainya hitam berniat untuk menang satu bidak, tentu dia akan kalah. Sebab bila kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, menteri pukul bidak untuk menang satu bidak, maka di sini hitam akan terjebak dengan gajah C4 dan menterinya sudah lenyap. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam tentu tidak mungkin memukul kuda. Di sini hitam gajah E6. Sekarang silakan Anda cari langkah putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Kita lanjutkan partai putih. Kuda G3. 5 angka. Putih harus memperhatikan rencana hitam untuk kuda pukul kuda. Bila bidak pukul kuda, gajah pukul bidak, dan kuda bisa mengambil bidak di F5. Itu rencana dari langkah kuda ke G3. Kita undur. Di sini kuda pukul kuda tidak diberi angka. Sebab di sini hitam bisa melanjutkan dengan menteri
pukul kuda, bidak F4, menteri H6, ancaman terselubung terhadap bidak di E3. Kurangi 2 angka apabila kuda pukul gajah, karena menukar kuda bagus dengan perwira hitam yang sangat jelek. Kita kembali ke langkah partai. Hitam, bidak G6. Sekarang silakan Anda melangkah sebagai pemain putih. Waktu 30 detik mulai dari sekarang. Kita lanjutkan. Bidak F4, 4 angka. Tak diberi angka untuk kuda pukul kuda, sebab bila benteng pukul kuda, bidak F4, hitam benteng F7 menuju petak D7. Dan posisi hitam sangatlah kuat. Sekarang kita kembalikan posisi pada langkah putih terakhir. Di sini langkah putih dan terakhir, bidak F4. Saat Anda melangkahkan bidak maju F4, apakah Anda sudah menghitung kemungkinan hitam bidak maju E4? Di sini seandainya bidak maju E4, apakah Anda sudah menghitung? Di sini bila Anda melanjutkan dengan kuda pukul kuda, benteng pukul kuda, gajah pukul benteng, maka Anda min 2 poin. Sebab bila dilanjutkan, tentu menteri pukul gajah, gajah terpaksa E2, benteng D8 mengancam menteri, menteri C2, gajah D2, dan posisi hitam lebih unggul. Kita kembalikan. Seharusnya pada posisi ini, gajah bukan pukul benteng, tetapi gajah pukul bidak E4. Bila hitam bidak pukul gajah, tentu menteri pukul menteri skak, benteng pukul menteri, gajah pukul benteng, dan posisi putih sangat unggul. Dan di sini seandainya hitam benteng yang lari ke F7, tentu di sini gajah pukul kuda, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, bidak pukul gajah, dan posisi putih sangat unggul. Di sini silahkan Anda ambil sampai 3 angka tambahan sesuai dengan sampai di mana atau sebanyak mana Anda telah menghitung variannya. Sekarang kita kembalikan posisi sampai pada langkah terakhir putih bidak maju F4 ya.
Di sini langkah terakhir putih, bidak maju F4. Dan hitam, kuda, pukul kuda. Sekarang silakan Anda lanjutkan langkah putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Kita lanjut ke langkah putih, bidak pukul kuda. Satu angka apabila Anda melihat bila langkah menteri pukul bidak, maka gajah C4, hitam kalah satu perwira. Tapi kalau langkah ini tidak Anda lihat, maka batal satu angkanya. Kita lanjutkan langkah hitam, gajah pukul bidak. Silakan Anda cari atau lanjutkan langkah putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Putih, bidak, pukul bidak, 2 angka. Dan ambil satu angka tambahan apabila Anda bermaksud kuda pukul bidak, bila bidak pukul bidak, gajah pukul bidak, dan rencana Anda menteri G4 yang akan menghancurkan. Kita lihat langkah lain putih. Bidak E4, 1 angka. Dan tidak diberi angka untuk langkah-langkah yang lain. Kita lanjutkan partai, gajah E6. Silakan Anda cari langkah putih di sini. Saya beri waktu 30 detik atau pause video Anda sampai Anda menemukan langkah pilihan Anda. Kita lanjutkan langkah putih. Kuda E2, 4 angka. Kedudukan kuda yang sangat bagus, tujuannya untuk mengusir gajah di E6. Satu angka untuk menteri E2.
Kita lanjutkan langkah partai. Hitam, menteri E7. Sekarang silakan Anda cari langkah putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah putih. Kuda F4. Satu angka. Rencana putih. Kuda pukul gajah. Bila menteri pukul, maka gajah C4. Dan rencana ini akan tetap dilaksanakan oleh putih apabila benteng ke D8, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, gajah pukul C4 mengancam menteri, menteri pukul gajah, bidak pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng, dan posisi putih sangat unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam terpaksa. Kuda D8. Sekarang silakan Anda cari langkah terbaik putih. Waktu 30 detik atau pause video Anda. Di sini putih, menteri F3, 2 angka. Putih mengembangkan buah-buahnya. Di sini tujuan dari langkah menteri ke F3 menghalangi bidak B7-nya maju. Sebab nanti rencana hitam bidak maju A6 disusul dengan B7, B5, dan itu tidak mungkin karena ada benteng. Di samping itu, langkah menteri F3 juga menambah tekanan terhadap petak D5. Satu angka untuk menteri E2. Kita lanjutkan langkah partai. Hitam, benteng C8. Silakan Anda cari langkah putih 30 detik mulai dari sekarang. Kita lanjutkan. Di sini benteng A D1, 2 angka, mempekerjakan benteng yang lagi nganggur. Dan di sini
Ambil satu angka bila Anda memainkan menteri G3 dengan tujuan yang pertama, bidak maju H4. Yang dilanjutkan dengan bidak H5. Atau Anda berencana kuda pukul gajah dan kemudian gajah pukul bidak. Kita lanjutkan langkah partai. Hitam bidak A6. Silakan Anda lanjutkan langkah putih dalam waktu 30 detik dari sekarang. Kita lanjutkan. Gajah C4. 3 angka dimainkan pada waktu yang tepat sebelum hitam sempat memajukan bidak ke B5. Kita undur satu langkah. Dan bila Anda memainkan kuda pukul gajah F6 yang sangat memaksa, maka 4 angka untuk Anda. Anda lebih hebat langkahnya daripada langkah Grandmaster. Sebab di sini tentu hitam kuda pukul kuda, gajah C4, hitam bila bidak B5, gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, benteng mengancam menteri, menteri E7, menteri skat D5, menteri tutup F7, bidak E6 mengancam menteri, menteri E7, benteng D7, dan sangat mematikan untuk hitam, lebih cepat kalah. Itu sebabnya angkanya 4, karena lebih hebat daripada langkah gajah ke C4. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih bidak C4 dan hitam gajah pukul gajah. Kita undur satu langkah. Bila tadi Anda melihat di sini, bila hitam bidak B5, Anda melanjutkan dengan gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, bidak D6. Kalau itu Anda sudah menghitung, maka tambahkan 1 angka untuk Anda. Kita lanjutkan. Hitam gajah pukul gajah. Silakan Anda cari langkah putih dalam waktu beberapa detik dari sekarang. Kita lanjutkan langkah partai. Bidak pukul gajah 1 angka.
dan ambil beberapa angka tambahan apabila Anda sudah menghitung bila kuda E6, benteng E6 mengancam kuda, yang disusul dengan langkah menteri E5 yang sangat mematikan. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam, kuda F7. Silakan Anda cari langkah putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah penerusan putih, bidak E6. Langkah yang sangat tajam membuka diagonal A1 H8. 3 angka untuk langkah ini yang bisa berlanjut menteri E6, kuda skat, raja G7, menteri pukul bidak, dan posisi putih sangatlah unggul. 1 angka untuk benteng D5, sebab kuda G5 mengancam menteri E2, benteng F D8, benteng F D1, kuda E4, dan memberikan hitam kesempatan untuk perlawanan. Kita lanjutkan langkah permainan. Kuda G5 mengancam menteri. Silakan cari langkah putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Kita lanjutkan langkah putih. Di sini menteri D5, 1 angka. Tujuannya ke E5 untuk menguasai diagonal A1 H8. Dan di sini ambil 1 angka tambahan apabila Anda menghitung atau telah menghitung apabila kuda hitam ke E4, menteri E5, kuda F6, benteng D7, dan posisi hitam benar-benar sudah hancur. 1 angka tambahan untuk Anda yang sudah menghitung sampai ke sini. Kita kembali. Di sini hitam, benteng C6. Silakan Anda cari langkah putih. 30 detik mulai dari sekarang.
Di sini langkah putih, menteri E5, 1 angka. Hitam, kuda, pukul bidak E6. Silakan Anda cari langkah putih. 30 detik mulai dari sekarang. Di sini putih, menteri H8, 3 angka. Langkah ini memberi putih kemenangan buah dan keuntungan atau kedudukan posisi yang lebih baik. Juga 3 angka untuk kuda D5 mengancam menteri. Bila menteri G7, menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, kuda E7 skak, raja F7, kuda pukul benteng, bidak pukul kuda, benteng skak, raja E6, benteng pukul kuda, dan posisi putih benar-benar sangat unggul. Tidak diberi angka untuk kuda pukul kuda, sebab benteng pukul kuda, menteri skak, raja F7, menteri pukul bidak skak, raja E8, dan kesempatan menang putih sudah hilang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini tadi menteri A8. Mulai dari sini kita lanjutkan sampai langkah 29 dan tidak diberi angka karena ini sudah langkah-langkah pasti. Hitam, raja F7, menteri pukul bidak skak, raja E8, menteri pukul menteri skak, raja pukul menteri, kuda pukul bidak skak, raja E8, kuda pukul benteng, kuda pukul kuda. Sekarang silakan Anda cari langkah putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Kita lanjutkan langkah partai. Benteng pukul bidak F5. Anda mendapat 3 angka.
Apabila Anda telah melihat seluruhnya penerusan paksaan ini, putih telah unggul kualitas dan 2 bidak. Pak diberi angka untuk langkah-langkah lainnya. Bidak B5. Silakan Anda cari langkah putih dalam waktu 30 detik. Di sini bidak, pukul bidak 1 angka. Tidak diberi angka untuk benteng C1 yang mengacaukan rencana partai yang sudah dibangun dari awal. Sebab di sini tentu gajah D2 mengancam benteng dan bidak. Benteng skak, benteng tutup, dan ini hanya mengacaukan rencana yang sudah bagus. Putih bidak, pukul bidak. Hitam bidak, pukul bidak. Silakan Anda cari langkah putih 30 detik mulai dari sekarang. Di sini bidak H4 1 angka, putih memainkan bidak bebasnya di baris H. Hitam benteng A6. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini. 30 detik mulai dari sekarang. Bidak A3 2 angka. Sederhana dan baik. Putih terus menukar buah-buahnya. Dengan langkah lain, putih juga akan tetap menang. Namun inilah yang paling tepat. Gajah pukul bidak. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini. 30 detik mulai dari sekarang. Di sini putih. Gajah, pukul gajah 1 angka. Di sini benteng A1 juga 1 angka.
Sebab bila hitam tidak maju, benteng pukul bidak. Satu angka. Sampai di sini hitam menyerah. Sekarang silakan kumpulkan semua angka yang Anda dapatkan. Bila Anda mendapat angka di bawah 11, berarti tingkat Anda tingkat pemula. Bila Anda dapat 11 sampai 20, Anda pemain berkumpulan yang lemah. Bila 21 ke 30, Anda pemain berkumpulan yang sedang. 31-40, Anda master nasional atau pemain berkumpulan yang sangat kuat. 41-55, master internasional. Di atas 55, tingkat Anda sudah tingkat grandmaster. Sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat bagus untuk menguji kekuatan Anda. Setelah Anda memainkan 4 partai, maka hasil rata-rata dari permainan itu dapat diambil sebagai ukuran kekuatan Anda dalam permainan catur. Apabila Anda tidak mendapat jumlah angka yang cukup tinggi, janganlah putus asa. Belajarlah sungguh-sungguh, dan pada kesempatan lain, uji kembali kekuatan Anda dengan video yang sudah saya siapkan di channel ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini decoying atau memikat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban Anda benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.